Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadila dengan NIM 2110114000634 dari kelas 03 TPLE 005 Universitas Pamulang. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang FLSM dan VLSM serta implementasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, karena di sini NIM saya berakhiran 4, maka saya mendapatkan studi kasus untuk membuat 5 jaringan dengan sistem FLSM dan VLSM. FLSM sendiri adalah singkatan dari Fixed Length Subnet Mask, yang berarti jumlah host dari setiap subnet itu sama, atau dengan kata lain, prefix yang digunakan dari setiap subnet itu sama. Bisa dilihat di sini pada jaringan 1, IP address-nya adalah 172.30.16.0 dengan prefix /20 yang akan dibagi menjadi beberapa jaringan. Di sini ada subnet 1 dengan IP network 172.30.16.0 dengan prefix /21 dan ada subnet 2 dengan IP address 172.30.24.0 dengan prefix /21. Dapat dilihat di sini bahwa prefix yang digunakan untuk subnet 1 dan subnet 2 itu sama. Maka untuk jaringan 1 ini menggunakan sistem FLSM. Lalu untuk VLSM adalah singkatan dari Variable Length Subnet Mask, yang berarti jumlah host dari setiap subnet itu berbeda, atau dengan kata lain, prefix yang digunakan untuk setiap subnet itu berbeda. Dapat dilihat di sini pada jaringan 5 dengan IP address 192.168.69.0 dengan prefix /25 akan dibagi menjadi beberapa jaringan. Di sini ada subnet 1 dengan IP address 192.168.69.0 dengan prefix /26 dan ada subnet 2 dengan IP address 192.168.69.64 dengan prefix /27. Dapat dilihat di sini bahwa prefix yang digunakan pada subnet 1 dan subnet 2 itu berbeda. Subnet 1 menggunakan prefix /26 dan subnet 2 menggunakan prefix /27. Di sini saya sudah membuat daftar jaringan dan juga beberapa subnet yang akan digunakan pada kesempatan kali ini. Dapat dilihat di sini untuk jaringan 1, saya menggunakan IP address dari kelas B berjenis private yang akan menggunakan sistem FLSM. Di sini IP address-nya adalah 172.30.16.0 dengan prefix /20. Akan dibagi menjadi beberapa jaringan. Di sini ada subnet 1 dengan IP address 172.30.16.0 dengan prefix /21 dan ada subnet 2 dengan IP address 172.30.24.0 dengan prefix /21. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika menggunakan sistem FLSM, prefix dari tiap subnet itu menggunakan prefix yang sama. Di sini subnet 1 menggunakan prefix /21 dan subnet 2 juga menggunakan prefix /21. Lalu di sini ada jaringan 2 menggunakan IP address dari kelas C berjenis private juga yang akan menggunakan sistem FLSM. IP address-nya 192.168.48.0 dengan prefix /22. Lalu ada subnet 1 dengan IP address 192.168.48.0 dengan prefix /23 dan pada subnet 2 juga menggunakan prefix /23. Lalu di sini ada jaringan 3 yang menggunakan IP address dari kelas A berjenis private dan menggunakan sistem FLSM. Untuk IP address-nya sendiri itu 10.26.0.0 dengan prefix /15. Lalu untuk subnetnya menggunakan prefix /17 dan subnet 2 juga menggunakan prefix /17. Jadi di sini kedua subnet menggunakan prefix yang sama.
karena masih menggunakan sistem FLSM. Lalu di sini ada jaringan 4 yang menggunakan IP address dari kelas B bertipe private yang menggunakan sistem VLSM. IP address-nya adalah 172.25.0.0 dengan prefix /18. Lalu di sini ada subnet satunya dengan IP address 172.25.0.0 dengan prefix 19. Lalu ada subnet 2 dengan IP address 172.25.32.0 dengan prefix /20. Bisa dilihat di sini yang menggunakan sistem VLSM, prefix dari tiap subnet itu berbeda. Untuk subnet 1 menggunakan /19 dan untuk subnet 2 menggunakan /20. Untuk jaringan kelima, saya menggunakan sistem VLSM juga, menggunakan IP address dari kelas C berjenis private. Untuk IP address-nya ada 192.168.69.0 dengan prefix /25. Lalu di sini ada subnet 1 dengan prefix /26 dan subnet 2-nya dengan prefix /27. Yang mana kedua subnet di sini menggunakan prefix yang berbeda dan sudah jelas bahwa jumlah host yang tertera pada tiap subnet itu juga berbeda. Kemudian saya juga di sini sudah menyiapkan IP address bantuan untuk membantu dalam proses routing yang akan dilakukan pada implementasi nanti. Langsung saja kita akan menuju ke Cisco Packet Tracer untuk memulai implementasinya. Di sini saya sudah membuat simulasi dari tata letak jaringannya. Di sini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi IP untuk router, PC, dan proses untuk routing. Sebelum kita mengkonfigurasi IP untuk router, kita harus melihat dulu port mana yang tersambung pada switch. Bisa dilihat dengan cara seperti ini. Bisa dilihat di sini bahwa port yang tersambung pada switch adalah gig 0/0/0. Lalu untuk jaringan satu di sini menggunakan IP address 172.30.16.0 dengan prefix /20. Yang mana nantinya untuk IP address yang akan dimasukkan pada router adalah 172.30.16.1 dengan prefix /20. Sini kita bisa langsung masukkan saja untuk konfigurasi IP address pada routernya. Kita pilih gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu kita bisa langsung masukkan saja seperti ini IP address-nya dan subnet mask-nya. Di sini ada 172.30.16.1 dengan subnet mask 255.255.240.0. Subnet mask itu sendiri didapatkan dari prefix /20. Lalu di sini saya juga akan mencoba untuk mengkonfigurasi IP address yang akan dimasukkan pada PC 0 di sini. Pada subnet 1. Pada subnet 1 di sini menggunakan IP address 172.30.16.2 dengan prefix /21. Kenapa menggunakan akhiran oktetnya .2? Karena akhiran oktet .1 itu sudah digunakan pada router. Oleh karena itu, akhiran oktet .1 tidak dapat digunakan kembali pada PC manapun atau pada host manapun. Oleh karena itu menggunakan akhiran oktet .2. Di sini kita bisa langsung masukkan saja dengan mengklik komputernya, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini bisa langsung masukkan saja IP address-nya yaitu 172.30.16.2 dengan prefix-nya /21 yaitu subnet mask-nya 255.255.255.248.0. Nah, lalu di sini ada default gateway. Default gateway di sini kita masukkan IP address yang kita masukkan pada router yaitu 172.30.16.1. Kalau sudah begitu kita silang saja. Di sini
kita akan coba untuk mengirim pesan. Apakah dari PC subnet 1 ke router, apakah bisa atau tidak? Bisa dilihat di sini bahwa statusnya successful, yang berarti PC dari subnet 1 sudah terhubung pada router. Lalu di sini saya akan mencoba untuk melakukan proses routing dari jaringan 1 ke jaringan 2. Kita langsung klik saja routernya, lalu pergi ke config. Lalu di sini ada routing dan kita pilih 1. Untuk network sendiri, kita akan masukkan IP address dari jaringan 2, yaitu 192.168.48.0. Untuk subnet max-nya, karena di sini menggunakan prefix /22, maka subnet max yang digunakan adalah 255.255.252.0. Untuk next hop-nya itu, kita akan menggunakan IP address yang sudah kita masukkan pada port gig 0/0/1 pada router di jaringan 2, yaitu 180.40.0.254. Langsung saja kita add, dan di sini akan otomatis tertambah. Kita langsung silang saja. Untuk cara konfigurasi router, PC, dan proses routingnya untuk jaringan-jaringan yang lain sama seperti yang saya jelaskan barusan. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengirim pesan dari PC ke router untuk masing-masing jaringan. Bisa dilihat di sini bahwa proses pengiriman pesan untuk dari PC ke router untuk masing-masing jaringan sudah berhasil semua. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengirimkan pesan dari PC yang berada di jaringan 1 kepada PC yang berada di jaringan 5. Bisa dilihat bahwa statusnya akan successful. Lalu saya akan mencoba untuk mengirimkan PC yang berada di jaringan yang sama namun berbeda subnet. Saya dilihat juga bahwa di sini statusnya akan successful, yang berarti itu menandakan bahwa PC yang berada di subnet 1 akan bisa mengirimkan pesan kepada PC yang berada di subnet 2 yang masih dalam satu jaringan maupun beda jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan untuk kesempatan kali ini tentang FLSM dan VLSM serta implementasinya pada Cisco Packet Tracer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.